Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Ibu yakin semuanya pasti sehat. Begitu juga dengan ibu di sini dalam keadaan sehat. Puji Tuhan, kita kembali lagi bertemu muka dalam ibadah online Sekolah Minggu HKBP Maranatha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk segala berkah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Dari pagi hingga malam hari, hingga pagi kembali Tuhan, Kau masih memberikan kami napas kehidupan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, di sini kami mau mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu. Berkatilah kami supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang baik. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, ampunkanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Adik-adik, mari kita ambil Alkitab kita. Nats kali ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34 dan 35. Ibu akan membacakannya ya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Nah, adik-adik, siapa di sini yang masih ingat cerita firman Tuhan minggu lalu? Ayo, tentang apa? Ya, tentang ketaatan. Kali ini kita mau membahas tentang Yunus membawa pertobatan kepada bangsa lain. Adik-adik, siapa yang ingat cerita tentang Yunus? Cerita tentang Yunus di dalam perut ikan. Setelah kejadian Yunus di dalam perut ikan, Yunus mendapat kesempatan kedua membawa bangsa Niniwe untuk bertobat. Ketika Yunus tiba di Niniwe, ia menyerukan pertobatan dengan berkata, 40 hari lagi Niniwe akan dicungkir balikan. Orang-orang Niniwe yang mendengarkan pertobatan itu menunjukkan perkabungannya. Raja mengenakan kain kabung dan duduk di atas abu. Ia meminta kepada seluruh rakyat untuk berpuasa dan mengenakan kain kabung. Pada saat itu, semua ternak pun ikut berpuasa. Dengan pertobatan massal ini, maka Niniwe terlepas dari hukuman Tuhan. Mereka menerima pertobatan dan semua bangsa Niniwe berbalik untuk memuji Tuhan dan percaya kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, dari cerita tentang Yunus tadi yang membawa pertobatan, dapat kita simpulkan bahwa Tuhan Allah tidak hanya mencintai bangsa Israel, tetapi Tuhan Allah juga mencintai bangsa Niniwe, bangsa yang penuh dosa tadi. Sama seperti nats kita hari ini, Tuhan Allah tidak membeda-bedakan orang. Mau orang Israel, mau orang Niniwe, semuanya sama di hadapan Tuhan. Semuanya sama saja, tidak dibeda-bedakan Tuhan. Asalkan mau mendengarkan perintah Tuhan dan mengikuti ajarannya. Sama halnya dengan kehidupan kita. Tidak ada yang sama. Mau fisik kita, mau sekolah kita, mau hobi kita, ataupun pekerjaan orang tua kita, semuanya tidak ada yang sama. Semuanya berbeda. Tapi apa? Di hadapan Tuhan semuanya itu sama, tidak dibeda-bedakan Tuhan Allah. Untuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, baik di sekolah, tidak bolehlah kiranya kita untuk membeda-bedakan teman kita. Mau dia kulit hitam, mau dia kulit putih, ataupun dia kaya, ataupun juga dia miskin, tidak boleh dibeda-bedakan. Karena apa? Sama dengan yang sudah kita baca tadi dalam nats tadi, Tuhan Allah tidak membeda-bedakan orang. Apalagi kita hanya manusia biasa. Jadi untuk itu adik-adik hendaklah menjadi
pengikut Tuhan Yesus yang mendengarkan perintah Tuhan Yesus untuk tidak membeda-bedakan antara sesama. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online kita, jangan lupa ya, ayat hafalannya tertulis di dalam Markus 16 ayat 15b. Ayat hafalan kita Markus 16 ayat 15b. Dibaca ya, minggu depan ibu tanya lagi. Oke? Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita angkat lagu pujian bersama-sama. Hai pahlawan-pahlawan kecil. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami berdoa kepadamu Tuhan Allah. Kami telah mendengarkan firman-Mu tentang Yunus yang membawa pertobatan kepada bangsa lain. Di sini kami diajarkan untuk tidak membeda-bedakan. Tuhan Allah, biarlah kami menjadi anak-Mu yang baik di dalam kehidupan kami sehari-hari, untuk taat akan perintah-Mu, untuk tidak membeda-bedakan sesama kami. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk segala berkat anugerah yang Kau berikan kepada kami hamba-Mu. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk orang tua kami dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan Allah selalu memberkati dan menjagai mereka. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan dunia ini, bumi kami ini. Kiranya Tuhan Allah, Engkaulah yang memulihkannya, supaya kami dapat kembali beraktivitas seperti semula. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan selamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Rajin cuci tangan dan pakai masker setiap keluar rumah. Oh ya, satu lagi, jangan lupa share fotonya ya setiap minggu. Sampai jumpa minggu depan.